Halo bos. Halo, pemerintah ingin membuat sebuah proyek IT dengan hadiah jutaan rupiah. Saya minta Anda untuk melakukan analisis keuangan dan mohon beritahu saya berapa banyak kita harus menawar untuk proyek ini. Jangan terlalu rendah, nanti kita bisa kalah. Tapi jangan juga terlalu tinggi, nanti kita kehilangan tawaran. Tolong secepatnya supaya saya bisa segera mengirimkan tawaran kita. Oke bos, no problem. Postman. Tolong antarkan ini kepada bos. Oke, tentu. Halo, siapa ini ya? Aha, saya tahu Anda sedang mengantarkan sesuatu ke perusahaan, bukan? Iya benar. Ya, jika kamu dapat memberitahu saya dokumen itu, saya akan memberi kamu hadiah yang menarik. Bagaimana menurutmu? Oke, setuju. Saya punya pesanan Anda. Oke, berapa angkanya? 50. Oke, bagus. Saya akan memberikan kamu hadiahnya ketika kamu datang dan menemui saya. Selamat siang, Pak. Oh siang, mari masuk. Ini pesan Anda. Oh iya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Sehubungan dengan tender untuk proyek IT, perusahaan saya ingin menawarkan penawaran sebesar 50 juta rupiah. Oke, terima kasih. Ya, halo, selamat siang. Apa? Tawaran kami kalah? Tawaran mana yang menang? 49 juta? Perusahaan mana? Perusahaan B? Saingan saya? Saya akan menelpon konsulat keamanan saya. Kita baru saja kalah tawaran untuk proyek IT di perusahaan. Kalah hanya selisih 1 juta rupiah. Saya menduga ada orang yang membocorkan informasinya dan mengalahkan kita dalam proyek ini. Oke, saya rasa memang informasinya telah dibocorkan saat karyawan Anda mengirimkan dokumen itu kepada Anda. Bagaimana kalau kita ganti cara komunikasi di antara para karyawan Anda? Biar saya tunjukkan caranya. Kriptografi dalam sistem keamanan komputer. Kehidupan kita saat ini dilingkupi oleh kriptografi. Mulai dari transaksi di mesin ATM, transaksi di bank, transaksi dengan kartu kredit, percakapan dengan telepon genggam, bahkan sampai mengaktifkan peluru kendali pun kita menggunakan kriptografi. Begitu pentingnya kriptografi ini sehingga jika kita berbicara mengenai masalah keamanan dalam sistem, maka orang tidak bisa memisahkannya dari kriptografi.
Dalam kriptografi, kita mengenal ada dua istilah besar, yaitu kriptografi dan cryptanalysis. Kriptografi itu sendiri adalah sebuah ilmu atau seni untuk mengamankan pesan, dan orang yang melakukan itu dikenal dengan istilah kriptografer. Sedangkan cryptanalysis adalah suatu ilmu atau seni untuk membuka atau membreaking pesan yang sudah diamankan tadi, atau istilah lainnya dikenal dengan ciphertext, dan orang yang melakukannya disebut dengan cryptanalysis. Dalam kriptografi terdapat beberapa elemen yang akan kita temui, yaitu ketika dua orang melakukan komunikasi, dalam hal ini pengirim pesan dan penerima pesan, maka pesan yang akan dikirim biasa dikenal dengan istilah plain text dan ciphertext. Plain text ini sendiri adalah jenis data atau informasi yang dikirimkan yang dapat dimengerti oleh penerima pesannya, yang maknanya dapat dimengerti. Pesan ini dapat berupa teks, dapat juga berupa gambar, dapat juga berupa suara, atau juga dalam bentuk video. Agar pesan ini tidak dapat dimengerti oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab atau tidak mudah disusupi oleh pihak lain, maka dilakukan proses untuk mengubah pesan tersebut, di mana proses ini dikenal dengan istilah enkripsi. Nah, pesan yang telah diubah disebut dengan ciphertext. Nah, setelah dari ciphertext, agar ketika diterima oleh penerima pesan dapat dimengerti, maka harus diubah kembali atau dikembalikan menjadi pesan semula. Nah, proses mengembalikan dari ciphertext menjadi plain text dikenal dengan nama dekripsi. Untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, kita membutuhkan yang namanya kunci. Kunci yang digunakan biasanya berbentuk fungsi matematis. Nah, kunci ini dapat berupa fungsi yang memetakan elemen-elemen dari himpunan-himpunan yang ada di dalam pesan itu sendiri. Misalnya, kita punya fungsi seperti contoh untuk memetakan plain text, di mana kita nyatakan plain text dalam simbol P, dan C untuk menyatakan ciphertext. Maka fungsi enkripsi adalah E memetakan P menjadi C. Sedangkan fungsi dekripsi adalah fungsi D, dekripsi D memetakan C, dalam hal ini ciphertext, menjadi P, atau kembali menjadi plain text. Selanjutnya, kriptografi membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem kriptografi. Nah, sistem kriptografi adalah kumpulan dari algoritma kriptografi, semua plain text dan ciphertext yang mungkin, dan kunci. Nah, dengan harapan bahwa kriptografi ini dapat menjaga aspek keamanan dari sebuah pesan yang dikirimkan. Aspek-aspek keamanan ini meliputi kerahasiaan, adalah sebuah layanan untuk menjaga agar pesan tidak dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak berhak. Selanjutnya, kriptografi ini juga diharapkan dapat memberikan layanan dalam bentuk integrity atau keutuhan data, di mana layanan ini menjamin bahwa pesan yang dikirimkan oleh pengirim ketika diterima oleh penerima masih dalam keadaan utuh, masih asli, dan tidak dimanipulasi. Selanjutnya, aspek keamanan lainnya yang terkait dalam kriptografi adalah keabsahan atau authenticity, di mana layanan ini berhubungan dengan autentikasi pihak-pihak yang melakukan komunikasi, di mana autentikasi ini dalam bentuk identifikasi menggunakan password atau sertifikat digital untuk mengidentifikasi bahwa benar-benar pihak itu adalah pihak yang berkaitan dengan proses komunikasi. Dan yang terakhir adalah aspek keamanan, yaitu nirpenyangkalan atau non-repudiation, di mana layanan ini untuk mencegah entitas yang melakukan komunikasi melakukan penyangkalan. Misalnya, pengirim pesan menyangkal tidak pernah mengirim pesan, bahkan atau penerima menyangkal tidak pernah menerima pesan. Nah, sebuah kriptosistem yang baik adalah sebuah kriptosistem yang tidak meletakkan keamanannya pada kerahasiaan algoritma yang digunakan. Kriptosistem yang baik adalah memiliki ruang kunci yang besar, di mana kriptosistem yang baik ini akan menghasilkan ciphertext yang terlihat acak dalam seluruh teksnya, dan juga dapat menahan seluruh serangan yang ditujukan kepada kriptosistem itu sendiri.
Ada dua jenis cryptosystem, yaitu symmetric cryptosystem, di mana dalam symmetric cryptosystem ini kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi pada prinsipnya identik, tetapi satu buah kunci dapat pula diturunkan dari kunci lainnya. Kunci-kunci ini harus dirahasiakan, oleh karena itulah sistem ini sering disebut sebagai secret key cipher system. Dan juga yang berikutnya ada yang dikenal dengan asymmetric cryptosystem. Dalam asymmetric cryptosystem ini digunakan dua buah kunci. Satu kunci disebut dengan kunci publik yang dapat dipublikasikan kepada siapa saja, sedang kunci yang lainnya disebut dengan kunci private atau kunci yang harus dirahasiakan. Cryptosystem juga memuat protokol, di mana protokol ini melibatkan sejumlah algoritma yang digunakan dalam kriptografi. Penggunaan kriptografi dalam sebuah protokol ditunjukkan untuk mencegah atau mendeteksi adanya eavesdropping dan cheating. Selanjutnya ada beberapa jenis penyerangan pada protokol seperti ciphertext only attack, chosen plain text attack, non-plain text attack, adaptive chosen plain text attack, chosen ciphertext attack, chosen key attack, dan rubber hose crypt analysis. Selain penyerangan pada protokol, ada juga penyerangan pada jalur komunikasi seperti sniffing, di mana tindak kejahatan ini melakukan penyadapan untuk mengambil data dan informasi secara ilegal. Ada juga replay attack, di mana serangan ini memungkinkan adanya autentikasi session secara berulang-ulang oleh penyerang untuk menipu komputer dalam hal memberikan sebuah akses. Dan ada juga yang dikenal dengan istilah spoofing, yaitu salah satu kejahatan cyber di mana cara kerjanya dengan mengakses perangkat komputer, email, mobile, atau akun lainnya secara ilegal, dan sang pelaku berpura-pura seakan-akan dia adalah pemilik aslinya. Dan ada juga penyerangan lainnya seperti man in the middle, di mana teknik hacking ini adalah si penyerang atau hacker, kita kenal dengan istilah hacker, memposisikan dirinya di antara dua perangkat yang berkomunikasi. Sekarang ini telah berkembang banyak metode kriptografi modern. Tetapi kita harus juga tahu bahwa metode kriptografi modern ini dikembangkan dari metode-metode kriptografi kuno. Yaitu yang pertama yang dikenal dengan istilah Skytel, di mana Skytel ini digunakan oleh bangsa Sparta pada tahun 475 sebelum Masehi. Dan yang kedua ada yang dikenal dengan Caesar Cipher. Ini digunakan oleh Julius Caesar, seorang kaisar terkenal Romawi pada sekitar tahun 60 sebelum Masehi. Oh, ini sangat bagus. Saya akan mengadopsi sistem ini. Bagus. Nanti saya akan berikan programnya. Program ini ditulis dalam bahasa C yang bisa mengenerate pembuatan kunci, enkripsi, dan deskripsi. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Program itu akan menampilkan langkah-langkah proses perhitungannya. Pesan yang Anda kirimkan kepada saya terakhir kali telah disusupi. Kita akan mengadopsi sistem baru untuk mengenkripsi komunikasi kita. Akan ada tender baru beberapa waktu ke depan. Saya akan mengirimkan sebuah surat versi kunci publik. Kamu akan mengenkripsi pesannya menggunakan program dan mengirimkan angkanya kepada saya. Bahkan jika sekalipun si postman tidak dapat dipercaya, informasinya akan tetap aman. Oke, bos, no problem. Bosman, Ya Pak. ini pesannya. Oke, siap Pak. Saya punya 2 nomor baru dari perusahaan A. Mungkin Anda tertarik. Sangat bagus. Berapa lagi angkanya? 143 dan 17.
Apa? 143 dan 17? Oke, tidak masalah. Terima kasih sebelumnya. Yaps. Selamat siang, Pak. Siang. Ini pesanan. Oke, terima kasih. Posmen, ini pesannya. Siapa? Halo, Ya, ada apa? saya punya satu lagi nomor baru untuk Anda. Wah, sangat bagus. Berapa angkanya? 127. 127? Wow, besar sekali. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat siang, Pak. Siang. Ini pesannya. Oke, terima kasih. Halo? Ya, ini dengan perusahaan A. Saya mengirimkan tawaran untuk proyek ini. Saya pasang tawaran 95 juta rupiah. Saya berharap menerima kabar baik kali ini. Oke, terima kasih. Halo? Anda benar, pesan telah disusupi. Tapi terima kasih untuk sistem Anda. Mereka tidak tahu tawaran yang sesungguhnya. Mereka menawarkan tawaran sebesar 126 juta rupiah. Terima kasih untuk masukannya. Keeper security. Enggak. Keeper bang. Ada lagi? Ada keputusan job. Sistem baru untuk mengatur. Mereka